Bapak Ibu semuanya, jadi apa yang kita bahas itu adalah tentang proses penyusunan ATP kurikulum merdeka. Mengapa ini perlu dibahas? Karena materi ini penting gitu ya. Karena Bapak Ibu guru itu masih bingung dengan bagaimana sih menguraikan dari CP, capaian pembelajaran, ke TP, lalu menjadi ATP, dan nanti sebagai bahan untuk penyusunan modul ajar ya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan KD ya di kurikulum 13. Nah, itu kan sudah banyak ya pola KD-KD-nya, tinggal Bapak Ibu menuangkan ke dalam tujuan atau indikator gitu. Tapi kalau sekarang ini kumpulan gitu ya, jadi banyak itu CP itu. Ada kompetensi, ada elemen gitu. Nah, itu yang membuat para guru merasa kesulitan nih bagaimana caranya ini gitu ya. Kok banyak sekali kata-katanya dan juga tujuannya itu bisa merangkai dari satu fase gitu ya. Kalau di SD ada 3 fase, kemudian SMP 1, SMA ada 2 fase. Nah, itu ya Bapak Ibu, mengapa ini penting dan perlu dibahas buat Bapak Ibu, karena ini sebagai bahan dasar untuk penyusunan modul ajar, atau kalau dulu dikenal dengan RPP ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini, eh, tujuan pembelajaran. Saya pikir tujuan pembelajaran semua sudah tahu ya, Ibu Bapak Guru sudah dari berbagai kurikulum semuanya ada tujuan pembelajaran. Lalu kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini atau TP ini merupakan gambaran ya untuk mencapai 3 aspek kompetensi Bapak Ibu. Nah, aspek apa saja? Kognitif, psikomotor, dan afektif ya. Sama seperti di kurikulum 13. Dan kemudian ada alur tujuan pembelajaran gitu ya. Lalu alur tujuan pembelajaran itu apa sih gitu? Alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran ya gitu. Kalau di SD ada 3 fase, fase A, B, C, di SMP ada fase D, SMA fase E dan fase F ya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam kurikulum merdeka ini tentu semuanya muaranya akan berakhir pada profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi artinya semua CP ini harus mewarnai atau di dalam CP ini mewarnai adanya profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir ini kemudian nanti diturunkan dalam kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase ya. Kemudian didetailkan menjadi TP, ATP sebelum masuk ke proses perancangan atau proses untuk penyusunan modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kalau kita melihat bahwa tujuan pembelajaran itu terdiri dari ya di dalamnya ada kompetensi ya, kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada konten atau ilmu pengetahuan inti yang merupakan konsep utama ya gitu. Ada 2 yang di dalam tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau misalkan di dalam kurikulum sebelumnya itu kan menyangkut tujuan itu apa? ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree ya. Jadi pada intinya sama saja gitu Bapak Ibu. Yang penting di situ ada audiensnya siapa? Kan siswa ya. Perubahan tingkah lakunya apa? Itu yang disebut di sini dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Lalu konten ada ilmunya, materi apa yang diberikan ya, yang harus dicapai oleh anak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang bagaimana sih merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP? Karena kalau melihat kalimat CP itu cukup kompleks kalimatnya itu ya. Banyak ada konten-konten, ada elemen, ada kompetensi gitu ya. Nah, sehingga ini membingungkan para guru. Ini gimana ini kalimatnya ini kompleks dan bagaimana cara menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dan kompetensi yang diinginkan. Jadi harus disertai gitu ya, disertai dengan kompetensi tertentu apa sih yang bisa mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila atau dimensi-dimensi yang disebut dengan dimensi perilaku ya atau disebut dengan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang sifatnya afektif, ya begitu.